Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja, pada manajemen integrasi proyek atau manajemen proyek teknologi informasi. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek yaitu manajemen integrasi proyek yang baik, seperti proyek manajemen harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Pertama, pengembangan proyek charter. 2. Pengembangan pernyataan lingkup awal proyek. 3. Pengembangan rencana pengelolaan proyek. 4. Pengatur dan pengelola eksekusi proyek. 5. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. 6. Melaksanakan pengendalian perubahan terpadu. 7. Menutup proyek. Project Integration Management Summary. Pada gambarnya, proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara format menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengolahan proyek. Proyek charter yaitu pertama, isi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. 2. Nama proyek resmi. 3. Manajer proyek. 4. Tujuan proyek. 5. Penjelasan asal-usul proyek. 6. Sponsor proyek. 7. Hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. 8. Strategi global dan pelaksanaan proyek. 9. Perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. 10. Sarana dan prasarana dan sumber daya. 11. Type vendor. Kegunaan proyek charter. Pertama, definisikan proyek secara jelas. 2. Pengendalian atribut pada proyek. 3. Identifikasi otoritas proyek. 4. Peran kerja orang-orang utama yang terlibat. 5. Sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Manajemen integrasi proyek. Pada gambar, lanjut pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep. Kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Yaitu rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen, merencanaan proyek dan membantu pemandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek, yaitu proyek unik rencana proyek juga. Rencana haruslah yaitu dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengolahan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagai besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajemen proyek pengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah jangan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro, tapi bagaimana melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Sistem kendali perusahaan. Pertama, proses formal yang dokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerja proyek resmi dapat diubah. 2. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Menutup proyek. Pertama, untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Kedua, keluar utamanya yaitu seperti prosedur menutup administratif, prosedur menutup kontrak produk, layanan atau hasil akhir, pembaharuan, dan aset proses organisasional. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.